Tahukah Anda apa faktor terpenting agar bisnis Anda terus kedatangan pembeli? Jelas bukan uang, bukan juga customer service yang baik saja. Ternyata ada 8 faktor yang menjadi pendorong seseorang mau membeli produk atau menggunakan jasa Anda. Dan faktor ini secara alamiah langsung ada di dalam diri manusia. Apa saja ke-8 faktor alamiah manusia tersebut dan bagaimana satu faktor ini bisa dieksplorasi sehingga hasilkan miliaran di saat pandemi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bagi Anda sales hacker, video ini saya buat untuk membantu meretas penjualan Anda jauh lebih dalam saat Anda memberikan penawaran. Jika saat ini Anda kebingungan dan terus trial and error mencari formula bagaimana agar bisnis Anda terus kedatangan pembeli, jawabannya adalah penawaran yang tepat kepada target pasar yang tepat. Karena tanpa penawaran yang tepat kepada orang yang tepat, Anda akan sulit sekali menjual produk Anda sebagus apapun itu produknya. TripAdvisor.com mengatakan melalui laporan Trip Barometer 2014, hampir separuh wisatawan TripAdvisor mengatakan bahwa penawaran secara khusus mempengaruhi pilihan pemesanan mereka. Pertanyaannya adalah, penawaran seperti apa yang diinginkan oleh calon pembeli? Oleh karena itu, para pebisnis selalu menggunakan berbagai angle atau sudut pandang promosi dalam beriklan. Fungsinya adalah untuk dapat menyampaikan pesan yang tepat kepada calon pembelinya. Dan di dalam dunia marketing, no test, no marketing. Kita tidak coba tes penawaran, maka tidak akan ada pemasaran. Pada dasarnya, hanya ada 8 faktor yang bisa Anda tes untuk membuat angle atau sudut pandang dari cara beriklan Anda. Ke-8 faktor inilah yang menjadi faktor pendorong orang mau membeli produk Anda, dan faktor ini secara alamiah langsung ada di dalam diri manusia. Itu artinya mungkin Anda termasuk saya juga memiliki hal tersebut. Dan ke-8 faktor itu adalah rasa ingin bertahan hidup, menikmati makanan atau minuman, kebebasan dari rasa sakit, rasa takut dan rasa bahaya, kebutuhan biologis, kondisi hidup yang nyaman, perasaan untuk menang atau merasa superior, perasaan dicintai dan perlindungan orang-orang yang kita cintai, atau pengakuan dan pengakuan sosial dari lingkungan. Faktor-faktor ini yang ditulis oleh Drew Eric Whitman dalam bukunya yang berjudul Cashvertising. Dengan kata lain, ke-8 faktor di atas adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia melebihi apapun dalam kehidupannya. Artinya, jika Anda menguasai bagaimana memicu elemen-elemen ini dalam diri manusia, Anda bisa membuat seseorang melakukan sesuatu. Bukan hanya itu, termasuk membeli produk Anda. Dan salah satu cara paling efektif memicu faktor pendorong di atas adalah dengan melalui kata-kata atau copywriting. Mau bukti? Kita ambil salah satu contoh faktor di atas dengan eksplorasi satu elemen pada diri manusia yang akhirnya bisa menghasilkan miliaran lebih di tengah pandemi. Kita ambil sebagai contoh satu faktor alamiah dalam diri manusia, yaitu kebebasan dari rasa sakit, rasa takut, dan rasa bahaya. Ketika Anda memberikan penawaran, pernahkah Anda menjawab, "Why?" Kenapa visitor atau calon konsumen harus beli produk atau pakai jasanya Anda? Di sini mari kita bedah. Kita bisa menjelaskan seperti apa sengsaranya, seperti apa rasa sakitnya, dan seperti apa bahayanya jika mereka tidak menggunakan produk kita atau tidak memakai jasanya kita, sehingga visitor atau calon konsumen merasa takut atau sengsara jika mereka tidak menggunakan produk kita. Dan tingkat rasa takut bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah lampu merah. Lampu merah ini artinya merasa masalah itu sudah parah banget. Contoh, jika Anda tidak pakai produk ini, maka bisnis Anda bisa bangkrut. Contoh yang kedua, jika Anda tidak segera konsumsi ini, maka tubuh Anda akan semakin sakit. Atau, jika Anda tidak menggunakan produk ini, maka pasangan Anda akan semakin meninggalkan Anda dan kepincut wanita lain. Bagian kedua adalah lampu kuning. Lampu kuning ini artinya masalahnya nggak terlalu parah banget, tetapi tetap akan mengganggu, atau bisa saja kehidupan konsumen kita tetap berjalan seperti biasanya, tetapi merasa keganggu atau ada ganjelan jika tidak diselesaikan. Contohnya adalah masalah dengan kegemukan.
Mungkin saja kehidupan calon konsumen akan tetap berjalan seperti biasa, tetapi jika tubuhnya langsing akan lebih indah dalam menjalani kehidupan. Atau masalah kemiskinan, kehidupan calon konsumen akan tetap bersyukur seperti biasanya, tetapi jika bisa mendapatkan penghasilan tambahan, dia bisa menabung lebih banyak. Atau masalah kurang tinggi, mungkin saja kehidupan calon konsumen akan tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi dengan tinggi yang proporsional bisa menjadi lebih pede atau lebih mudah menggapai impian menjadi seorang pramugari atau polisi. Bagian ketiga adalah lampu hijau. Lampu hijau ini artinya sebenarnya nggak ada masalah, tetapi jika ada solusi yang lebih baik ya disikat juga. Contoh Netflix. Calon konsumen tidak ada Netflix pun tetap akan bisa menonton film, hanya saja jika ada Netflix jadi lebih praktis. Atau iPhone. Calon konsumen nggak pakai iPhone pun akan tetap bisa komunikasi dengan pakai HP Samsung, Nokia, Oppo, Xiaomi, atau handphone yang lainnya. Tetapi jika pakai iPhone, kualitas foto dan gengsi jadi berbeda. Ya, menurut survei bahwa emosi yang paling powerful untuk bisa kita explore dalam marketing adalah emosi rasa takut. Dan betul, menurut para ahli, rasa takut adalah jenis emosi terkuat pada manusia dan tentu saja sangat powerful jika digunakan untuk penjualan. Salah satu penerapannya adalah pada pandemi efek. Kita takut tertular, takut meninggal, orang tersayang takut tertular, rasa takut yang menyelimuti sampai-sampai harga sanitizer melambung tinggi, harga masker melambung tinggi, anamnesa untuk dicek pakai alat ini dan juga alat itu, viral, minuman susu steril dengan harga menjadi tinggi, yang akhirnya kita menuruti, kita membeli agar apa? Rasa takut teratasi. Ya, selamat bereksplorasi 7 elemen lainnya agar omset Anda semakin tinggi penjualannya.